Tahukah kalian, kenapa ya planet Jupiter disebut sebagai planet terbesar di tata surya kita? Padahal planet bumi yang kita tempati sekarang saja berukuran sangat begitu besar. Apalagi Jupiter yang ternyata ukurannya 11 kali lebih lebar daripada bumi. Planet Jupiter memiliki ukuran yang luar biasa dengan diameter khatulistiwa sekitar 143.000 km. Sedangkan menurut NASA, ukuran planet ini dapat mencapai 2 kali lipat dari gabungan seluruh planet lainnya. Tapi, tahukah kalian, gimana ya cara Jupiter jadi planet terbesar di tata surya ini? Seperti apa ya proses terbentuknya? NASA mengungkapkan cara Jupiter jadi planet terbesar di tata surya. Para peneliti akhirnya mampu mengintip melewati tutupan awan Jupiter menggunakan data gravitasi. Nah, data tersebut dikumpulkan oleh Wahana Antariksa Awan Juno NASA. Berdasarkan susunan kimiawi yang ditemukan, bahwa Jupiter melahap planet-planet kecil yang disebut planetesimal. Awalnya, di tengah-tengah piringan gas dan debu yang mengelilingi matahari muda, Jupiter terbentuk dari inti padat yang ukurannya sekitar 10 hingga 20 kali massa bumi. Inti ini bukanlah bola gas seperti yang kita lihat sekarang, melainkan inti berbatu dan es. Inti ini terbentuk dengan cara yang sama seperti planet-planet lain. Partikel debu dan batu bertabrakan dan menyatu, perlahan-lahan membentuk benda yang lebih besar yang disebut planetesimal. Inti ini memiliki gravitasi yang sangat kuat, dan terus-menerus menarik material berbatu di sekitarnya. Seiring waktu, ia tumbuh semakin besar dengan melahap planetesimal lainnya. Proses ini membuat inti Jupiter menjadi sangat padat dan masif. Setelah intinya menjadi cukup besar, gravitasinya menjadi sangat kuat, sehingga mulai menarik gas, terutama hidrogen dan helium, dalam jumlah yang sangat besar dari piringan gas di sekitarnya. Gas-gas ini ditarik dengan cepat, membentuk atmosfer yang sangat tebal di sekeliling inti padat. Seiring gas terus menumpuk, Jupiter pun tumbuh dengan pesat, menjadi bola gas raksasa yang kita kenal sekarang. Penelitian terbaru dari Wahana Antariksa Juno milik NASA membantu para ilmuwan memahami proses ini. Dengan mengukur gravitasi Jupiter secara sangat akurat, Juno bisa melihat ke dalam planet melewati awan tebalnya. Data gravitasi menunjukkan bahwa Jupiter memiliki inti yang bercampur, yang artinya material berbatu dari planetesimal yang ditelan tidak hanya berada di tengah-tengah, tetapi juga bercampur dengan hidrogen dan helium di sekitarnya. Ini mendukung teori bahwa Jupiter melahap banyak planet kecil, yang kemudian materi-materi tersebut menyatu dan bercampur dengan gas yang membentuk planet tersebut. Jadi, intinya, Jupiter menjadi raksasa bukan hanya karena ia menarik gas, tetapi karena ia memulai hidupnya sebagai raksasa berbatu yang rakus, yang kemudian memakan saudaranya yang lebih kecil, dan baru kemudian menarik gas dalam jumlah besar untuk membentuk tubuhnya yang sekarang. Tidak seperti bumi yang punya permukaan padat, Jupiter tidak punya permukaan yang jelas. Planet ini pada dasarnya adalah bola raksasa yang terdiri dari lapisan-lapisan gas, cairan, dan logam. Di bagian pusatnya ada inti kecil yang diduga terbuat dari batuan cair, dan di sekitarnya ada lautan hidrogen cair dan hidrogen logam. Atmosfernya sebagian besar adalah hidrogen dan helium, tapi ada juga gas lain seperti amonia dan metana. Karena posisinya yang jauh dari matahari, Jupiter tidak mengalami perubahan musim seperti di bumi. Meski tidak terlihat dari bumi, Jupiter juga punya cincin, sama seperti Saturnus. Cincinnya ini sangat kecil dan redup karena terbuat dari debu-debu halus yang terlempar dari satelit-satelitnya akibat tabrakan meteor. Cincin Jupiter ini punya 5 bagian utama yang dinamai berdasarkan posisinya. Selain itu, Jupiter memiliki hari terpendek di antara planet-planet lain di tata surya, yaitu hanya berdurasi 9 jam, 55 menit, 30 detik waktu bumi. Artinya, satu hari di Jupiter
setara dengan setengah hari di bumi. Jupiter berputar pada porosnya dengan sangat cepat, lebih cepat dari planet manapun di tata surya. Kecepatan rotasinya mencapai 12,6 km per detik. Kecepatan super ini yang menyebabkan fenomena-fenomena unik lainnya seperti badai raksasa yang tidak pernah berhenti. Para astronom telah memetakan beberapa fitur unik di Jupiter, dan yang paling terkenal adalah bintik merah raksasa atau Great Red Spot. Ini adalah badai raksasa yang ukurannya 3 kali lebih besar dari bumi. Badai ini terus berputar di bagian selatan ekuator Jupiter dan membutuhkan waktu sekitar 6 hari untuk mengelilingi planet. Selain bintik merah, Jupiter juga punya badai-badai lain yang lebih kecil, yaitu diantaranya bintik putih atau white spot, merupakan badai yang berbentuk bulat di atmosfer Jupiter yang ukurannya sebesar bumi. Sedangkan bintik coklat atau brown spot adalah wilayah badai yang terlihat lebih hangat daripada awan di sekitarnya. Jupiter memiliki lebih dari 60 satelit alami, dan para ilmuwan menduga masih ada yang belum ditemukan. Penemuan satelit Jupiter punya sejarah penting. Pada tahun 1610, astronom Galileo Galilei menemukan 4 satelit terbesar yang sekarang dikenal sebagai satelit Galilean. Penemuan ini menjadi bukti kuat bahwa tidak semua benda langit berputar mengelilingi bumi. Penemuan ini memperkuat teori bahwa planet-planet, termasuk bumi dan Jupiter, mengorbit matahari. Di antara semua satelit Jupiter, yang terbesar adalah Ganymede, yang juga merupakan satelit terbesar di seluruh tata surya kita. Jupiter bukan hanya planet terbesar, tapi juga planet terberat. Masanya 2 kali lebih berat daripada massa gabungan 7 planet lainnya di tata surya kita. Namun, Jupiter masih belum cukup berat untuk dikatakan menjadi bintang. Lantas, kenapa ya planet Jupiter tidak bisa dikatakan sebagai bintang? Planet Jupiter yang cemerlang bisa bikin siapapun terpesona saat melihatnya di langit malam. Saking cemerlangnya, para pengamat dari bangsa Romawi kuno dulunya sampai menamai planet ini dengan nama Dewa Pelindung Romawi. Namun, ketika Galileo Galilei mengarahkan teleskopnya ke angkasa pada tahun 1610, cara manusia mengamati keberadaan Jupiter menjadi berubah. Galileo juga menemukan 4 satelit alami terbesar yang mengitari Jupiter kala itu. Para astronom lantas mengakui bahwa Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya dengan diameter sekitar 142.984 km di ekuatornya dan memiliki massa setara 2,5 kali massa gabungan semua planet lain di tata surya. Sedangkan pengetahuan kita tentang Jupiter meningkat pesat berkat 2 wahana antariksa kembar bernama Voyager 1 dan Voyager 2. Pada tahun 1979, mereka berhasil memotret atmosfer Jupiter secara detail, memetakan satelit-satelitnya, dan bahkan menemukan cincin redup yang mengelilingi planet ini. Dari banyaknya wahana antariksa nirawak yang telah dikirim ke Jupiter, kini kita tahu bahwa Jupiter memiliki kesamaan komposisi dengan katai coklat atau bernyeratik jenis bintang yang gagal bersinar, sehingga menyebabkan beberapa astronom menyebutnya sebagai bintang gagal. Seandainya pada masa-masa awal tata surya Jupiter terbentuk dengan lebih banyak massa, Jupiter kemungkinan bisa memicu fusi nuklir di intinya sehingga tata surya kita akan menjadi sistem bintang ganda. Meski Jupiter berukuran sangat besar, faktanya ia masih perlu sekitar 80 kali lebih masif dari saat ini untuk bisa memicu fusi nuklir di intinya dan menjadi bintang. Para astronom pun telah menemukan banyak planet ekstra surya yang massanya jauh lebih besar daripada Jupiter. Dengan kata lain, massa Jupiter sebenarnya masih jauh untuk dianggap sebagai bintang gagal. Jupiter lebih tepat untuk disebut sebagai planet yang sempurna. Raksasa gas ini mungkin bukan bintang, tetapi Jupiter tetaplah sebuah planet besar.
Masanya 2,5 kali massa gabungan semua planet lainnya. Hanya saja, sebagai raksasa gas, ketadatannya sangat rendah, sekitar 1,33 gram per sentimeter kubik. Sedangkan kepadatan bumi, yaitu 5,51 gram per sentimeter kubik, hanya 4 kali lebih tinggi daripada kepadatan Jupiter. Terlepas dari perbandingan massa yang mencolok ini, ada beberapa kesamaan yang menarik antara Jupiter dan Matahari, terutama dalam hal komposisi dan kepadatan. Berdasarkan massa, Jupiter terdiri dari sekitar 73% hidrogen dan 24% helium. Sedangkan Matahari terdiri dari sekitar 71% hidrogen dan 27% helium. Perbedaan komposisi ini sangat kecil, yang menjelaskan mengapa Jupiter kadang-kadang disalahpahami sebagai bintang yang gagal menyala. Kesamaan lain yang mencolok adalah kepadatan kedua objek. Kepadatan rata-rata Jupiter adalah sekitar 1,33 gram per sentimeter kubik. Anehnya, angka ini hampir sama dengan kepadatan Matahari, yang sedikit lebih tinggi, yaitu 1,41 gram per sentimeter kubik. Tetapi sebenarnya sangat tidak mungkin Jupiter bisa menjadi bintang, bahkan jika ia dibiarkan sendirian di tata surya. Alasannya, bintang dan planet terbuat melalui cara yang sangat berbeda. Bintang terbentuk ketika gumpalan padat dalam awan gas dan debu antar bintang runtuh karena gravitasinya sendiri. Saat runtuh dan berputar, gumpalan itu menarik lebih banyak material dari sekitarnya, membentuk cakram. Massa dan gravitasi di intinya menjadi begitu besar, sehingga menjadi sangat panas dan tertekan, hingga akhirnya memicu reaksi fusi nuklir atau proses yang membuat bintang bersinar. Para astronom percaya bahwa untuk planet gas seperti Jupiter, prosesnya dimulai dengan gumpalan-gumpalan kecil, batuan, dan es di dalam cakram. Gumpalan-gumpalan ini saling bertabrakan dan menempel satu sama lain. Akhirnya gumpalan itu menjadi cukup besar, sekitar 10 kali massa bumi. Jadi, Jupiter tidak pernah mendekati massa yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah bintang. Jupiter memiliki komposisi yang mirip dengan Matahari, bukan karena ia gagal menjadi bintang, tetapi karena mereka berdua lahir dari awan gas dan debu yang sama pada awal pembentukan tata surya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semua. Next, mau bahas apa? Komen di bawah ya.